Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-168. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Apabila saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya, saudara boleh membaca bersama-sama dengan saya atau saudara boleh memperhatikan Alkitab saudara masing-masing. Sekali lagi, Markus 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan judul perikop Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan bersaat teduh, mendengarkan isi hati-Mu, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mohon supaya kiranya Engkau yang menuntun dan memimpin kami oleh kuasa Roh-Mu. Urapi setiap hati dan telinga kami supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman atau nas pembacaan kita kali ini mungkin kelihatannya tidak terlalu panjang ya. Namun di sini ada makna yang mendalam dari perdebatan antara orang-orang Farisi dengan Yesus. Ya. Karena banyak kali sikap orang Farisi ini sebenarnya adalah sifat yang bersifat klasik seperti itu. Dan ini juga ada di dalam kita. Tanpa kita sadari sebenarnya sikap dan sifat mereka itu ada di dalam kita. Itu adalah sebuah contoh klasik dari mentalitas iman orang-orang Israel ketika mereka ada di padang gurun. Saudara ya. Karena di sini ada sebuah kalimat yang menarik, bahwa orang-orang Farisi datang menemui Yesus bersoal jawab atau berdebat dengan Yesus. Kata atau kalimat yang menarik di sini adalah tujuan mereka bersoal jawab ialah untuk mencobai dia. Mereka meminta darinya suatu tanda dari sorga, saudara. Jadi orang-orang ini datang untuk mencobai Yesus dengan meminta suatu tanda dari sorga. Saudara, apakah saudara paham ya? Tanda seperti apakah yang mereka minta dari Yesus? Tanda dari sorga ini apa? Saya juga dulu lama sekali berusaha memahami apa sih maksudnya meminta tanda dari sorga. Ya, kita akan terlebih dahulu memahami bahwa orang Farisi ini adalah kelompok religius yang ketat, yang menafsir Torah atau Taurat dan tradisi lisan, saudaraku ya. Satu sisi mereka percaya mujizat itu, mujizat termasuk yang Yesus lakukan itu, sebenarnya adalah tanda dari Allah. Sebenarnya ya. Sebenarnya mujizat dan keajaiban itu sebenarnya mereka paham di dalam Alkitab bahwa itu juga adalah tanda dari Allah. Tetapi apa yang disebut mereka sebagai tanda dari sorga itu lebih daripada sekedar
mujizat yang Yesus kerjakan seperti penyembuhan, pemulihan, orang mati dibangkitkan, bagi mereka itu nggak cukup. Karena mereka punya standar sendiri, mereka punya tuntutan sendiri. Bahwa Yesus dalam anggapan mereka harus memenuhi satu syarat, yakni tanda yang bersifat kosmik. Contohnya apa? Mereka pengen itu tanda seperti ada petir, tanda seperti api turun dari sorga mungkin, atau tanda apokaliptik seperti itu, yang begitu memukau. Saudaraku, namun Yesus di dalam firman ini, permintaan mereka untuk meminta tanda itu dianggap seperti mencobai Yesus. Dalam bahasa Ibraninya digunakan kata nisah, sama dengan bangsa Israel yang mencobai Tuhan di padang gurun. Ini sebenarnya bukan untuk tujuannya mencari kebenaran, saudaraku. Tapi mereka pengen menguji Yesus, pengen mencobai Yesus dengan hati yang keras. Sehingga dalam idiom Semitik, tanda dari sorga itu sama dengan jaminan otoritas ilahi. Mereka ingin Yesus membuktikan diri sesuai standar mereka. Mereka menolak untuk percaya dari apa yang karya yang Yesus lakukan. Ini juga kebanyakan dari kita nih kayak gini, saudaraku. Kebanyakan kita tuh kayak gitu. Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita setiap hari. Sebenarnya kalau kita meluangkan waktu untuk merenung di dalam doa kita akan menyadari terlalu banyak kebaikan Tuhan. Tangan Tuhan yang sedang merenda, tangan Tuhan yang sedang bekerja. Namun, banyak kali kita itu bebal, kita itu keras hati, dan kita itu menuntut sebuah tanda yang spektakuler. Bagi kita, tanda-tanda yang biasa itu gak cukup. Saya itu juga heran ya, bisa-bisanya orang Farisi ini meminta tanda kepada Yesus. Bukankah di depan mata mereka sendiri, mereka melihat mujizat itu terjadi. Demikian masif, demikian luar biasanya. Ada orang lumpuh bisa berjalan, ada orang buta bisa melihat, ada orang tuli bisu bisa mendengar, bisa berbicara. Ada orang yang sakit pendarahan sembuh 12 tahun. Ada orang yang mati bahkan bangkit. Apalagi bahkan Yesus menghardik danau langsung tenang. Yesus berjalan di atas air, Yesus mengusir setan dari seorang yang seperti orang gila di Gerasa. Apalagi Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memberi makan 4.000 orang. Mujizat apa lagi? Ini sebuah tanda yang ajaib loh, karya perbuatan Yesus. Karena yang mereka minta di sini lebih daripada itu, saudaraku. Mereka meminta sesuatu yang spektakuler. Lalu bagaimana dengan respon Yesus ketika mendengar permintaan mereka? Yesus mengeluh dalam hatinya. Ya, kata mengeluh itu menggunakan bahasa Yunani anestenazo, yang artinya menghela napas panjang, menunjukkan kesedihan, kekecewaan mendalam lebih daripada marah. Capek. Rasanya seperti orang capek ya. Karena orang Farisi ini kan orang yang tahu firman, orang yang mencintai Alkitab. Tapi mereka tetap tidak percaya. Dalam budaya Yahudi, menghela nafas ini menggambarkan suatu ekspresi batin rasa kecewa, sakit hati karena ketidakpercayaan. Iya. Lantas ia berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Kata angkatan itu digunakan dalam bahasa Yunani genea, sering dipakai oleh para nabi untuk menunjuk bangsa yang keras kepala. Kepada angkatan ini meminta tidak akan diberikan tanda. Ya.
kecuali tanda Nabi Yunus. Apa itu tanda Nabi Yunus, saudaraku? Yunus kan berada dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Yesus juga menyatakan bahwa ia akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari dan 3 malam. Yesus menunjuk bahwa tanda yang akan kuberikan kepada mereka hanyalah salib dan kebangkitan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini, dari ayat pembacaan ini kita akan bisa memahami bahwa orang Farisi ini memiliki iman yang salah arah. Mereka mencari tanda spektakuler. Padahal bukti kan sudah banyak ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, menyembuhkan, membangkitkan, memberi makan ribuan orang. Padahal budaya Yahudi abad pertama itu menghargai tanda Mesias. Tapi mereka salah tafsir. Mereka hanya mau tanda yang sesuai dengan ekspektasi politik dan kosmik mereka. Yang kedua yang harus kita pelajari ialah bahaya sikap menantang Allah. Mencobai Tuhan adalah dosa klasik Israel di padang gurun, saudaraku. Karena apa? Mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengasihi kebenaran. Mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh bersyukur bahwa mereka dimerdekakan dan berjalan bersama Tuhan. Mereka hanya pengen Tuhan bekerja sesuai kehendak mereka. Mereka nggak mau menuruti jalan Tuhan. Mereka cuma mau Tuhan itu menuruti kemauan mereka. Makanya, maaf ya, saudara suka atau tidak suka, saya harus sampaikan ini. Kekristenan hari ini itu mengajarkan sesuatu yang instan. Kemewahan, kenyamanan, kemakmuran. Karena apa? Memaksa Tuhan bekerja untuk memberkati kita. Kalau Tuhan tidak bekerja memberkati kita, selalu kata-katanya ialah kita dikutuk Tuhan. Lah bangsa Israel 40 tahun loh berjalan di padang gurun. Saudara mau bilang mereka dikutuk Tuhan? Mereka diproses Tuhan. Tapi kalau kita ada di dalam posisi itu, kita merasa kecewa ikut Tuhan. Kita maunya Tuhan yang bekerja bagi kita, memberkati kita. Makanya orang berlomba-lomba menabur di ladang Tuhan, memberi persepuluhan, memberi janji iman. Supaya apa? Katanya supaya dikembalikan berlipat-lipat kali ganda. Kan itu pada dasarnya memaksa Tuhan bekerja sesuai kehendak kita. Ketika Tuhan gak bekerja sesuai kehendak kita, kecewa, mengeluh. Bagaimana pencobaan bangsa Israel di padang gurun? Ya itu tadi, menggerutu, mengeluh. Sudah jelas-jelas loh mereka ini bangsa yang dijajah, bangsa yang ditindas. Dibebaskan oleh Tuhan menjadi orang merdeka, dibawa keluar dari tanah Mesir, bukannya bersyukur, malah mengeluh ikut Tuhan. Kenapa? Karena mereka pengennya ikut Tuhan ya standarnya tuh gak susah, ikut Tuhan tuh enak terus. Mereka lalu membayangkan dan memikirkan, oh di Mesir ini kita biasa makan semangka, oh di Mesir ada bawang prei, oh di Mesir kita bisa makan daging dengan bebasnya. Padahal faktanya di Mesir mereka ditindas. Kalau nggak memenuhi kuota dalam membuat batu bata atau apa, mereka akan dianiaya. Banyak di antara mereka yang mati dicambuk, dipaksa bekerja keras. Bisa-bisanya mereka bilang nggak enak ikut Tuhan. Ini juga persoalan klasik yang terjadi bagi orang Kristen. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, tapi kita lagi-lagi mengeluh ikut Tuhan. Kita pengennya sesuatu yang spektakuler, kita pengennya sesuatu yang sifatnya instan, langsung kaya raya. Baru kita mengucap syukur, baru kita bikin ibadah ucapan syukur. Ya, stereotip ya zaman sekarang, kalau misalnya dapat bonus, naik jabatan, naik pangkat, ada ibadah ucapan syukur. Padahal ucapan syukur yang sejati itu justru ketika saudara dalam keadaan tanpa harapan, harusnya saudara mengeluh, menggerutu kepada Tuhan, tapi saudara tetap mengucap syukur. Contohnya ya Nabi Ayub.
Dia punya 1001 alasan untuk menggerutu di hadapan Tuhan. Tapi dia berkata, dia tetap memuliakan Tuhan dengan lidahnya. Dia tidak pernah berdosa dengan lidahnya. Itu kata firman Tuhan. Padahal apa yang menimpanya itu bahkan sebenarnya layak untuk dia bahkan menyumpahi Tuhan dan mengatai Tuhan. Seperti permintaan istrinya. Sumpahilah Tuhanmu dan matilah. Tapi Ayub tetap memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Ia tetap percaya. Itu contoh orang yang punya iman, mentalitas yang benarnya seperti ini. Ya, walaupun pada kenyataannya ya memang ada kesombongan Ayub juga yang harus diproses oleh Tuhan. Di mana dia belajar makna kerendahan hati yang sesungguhnya. Tapi untuk orang yang mengalami deraan, penderitaan, ujian yang seperti itu, dan Ayub masih tetap tidak mempersalahkan Tuhan, tidak menggerutu, tidak mulai memaki atau mencaci maki Tuhan, ini saudara sudah luar biasa loh dengan apa yang menimpa Ayub. Nah, saya mau kita jauh dari Ayub lah. Apa yang kita alami dalam hidup ini jauh daripada Ayub. Banyak kali masalah dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, kebanyakan juga kita yang membuat, kita yang menyebabkan, kita yang bikin masalah bagi diri kita sendiri. Saudaraku ya, maka kita yang patut bertobat, kita yang patut merendahkan hati. Ya, jangan menantang mencobai Tuhan. Seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut di padang gurun. Ya, seperti orang Farisi ini berpikir bahwa mereka meminta suatu tanda yang heran. Tanda kosmik yang saya bilang tadi. Mujizat yang lebih daripada yang mereka biasa lihat. Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka mau minta lebih daripada itu. Tanda dari sorga. Tanda yang mencengangkan seperti itu ya. Saudara lihat, kepada orang yang menuntut tanda, Yesus tidak memberikan tanda. Karena karakter dari Yesus, karakter dari Tuhan Allah kita bukan showman. Mujizat itu bukan tontonan. Tapi semuanya digerakkan oleh belas kasihan. Itu adalah sarana kasih dan keselamatan. Saudara perlu ingat. Itu bukan sesuatu yang dipertontonkan. Banyak orang bangga. Mereka sharing di sosial media. Mereka pelayanan kesembuhan. Mereka sebenarnya pengen memamerkan bahwa mereka dipakai oleh Tuhan. Ya saudaraku ya. Tapi Yesus nggak seperti itu. Makanya ketika dituntut untuk memberikan tanda, dia tidak mau memberikan tanda kepada orang Farisi. Karena pada dasarnya orang yang hatinya keras, saudaraku, mereka tidak akan percaya meskipun melihat tanda. Saudara bisa lihat ya, Lukas 16 ayat 31 berkata, sekalipun ada orang bangkit dari antara orang mati, mereka tidak akan percaya. Itu kata-kata Yesus. Karena permintaan dari orang kaya supaya Lazarus kembali ke dunia orang hidup untuk memperingatkan saudara-saudaranya. Tetapi Yesus berkata apa? Sekalipun ada orang bangkit dari antara orang mati, mereka tidak akan percaya. Kalau sekali tidak percaya dan bebal hatinya dan keras itu, saudaraku, saudara lihat polanya ini. Orang Farisi meminta tanda untuk mencobai Yesus. Sebenarnya mereka mengambil peran sama dengan apa yang dilakukan iblis di padang gurun. Lihat, iblis di padang gurun mencobai Yesus loh. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau engkau anak Allah, terjunlah dari atas bubungan bait suci ini. Karena ada firman yang berkata, malaikat-malaikatnya akan menatang kau di atas tangan, supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Nah, itu semua mencobai Tuhan loh. Tanpa mereka sadari, orang-orang Farisi ini di dalam hati mereka tuh ada iblis. Ada, ya si jahat ini, ada kejahatan. Mereka sudah melihat tanda keajaiban sebenarnya, mujizat yang Yesus lakukan. Masih meminta tanda. Kepada orang seperti ini, Yesus gak bakal mau nunjukin tanda. Tapi kepada murid-muridnya, lihat. Dia membuat tanda spektakuler gak? Ketika ia mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung. Dan di situ dia berubah rupa.
Itu tanda ajaib bagi saya. Bahkan sampai memunculkan Elia dan Musa berbincang-bincang dengan mereka. Yesus berbicara dengan dua orang tokoh terbesar sepanjang masanya orang Yahudi. Itu sebuah tanda bagi saya. Ya. Dan di hadapan orang-orang yang terdekat dengan dia, Yesus menyatakan tandanya. Tanpa diminta loh. Kalau di sini beda kasusnya. Orang ini pengen tontonan, pengen pembuktian yang sesuai dengan harapan mereka. Tapi Yesus tidak memberikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah generasi zaman sekarang ya. Seharusnya jangan menjadi generasi pencari sensasi. Mau ikut Tuhan karena pengen mujizat doang. Mau ibadah kalau ada KKR kesembuhan rohani. Mau ibadah kalau ada pendeta yang terkenal dengan doa penumpangan tangan, terkenal di sosial media, terkenal powerful seperti itu dipakai oleh Tuhan, diurapi Tuhan. Padahal yang Tuhan pengen tuh bukan sesuatu yang spektakuler selalu. Bukan cuma manifestasi, supranatural, berkat instan. Yang Tuhan mau dari hidup kita ialah disiplin mengikuti firman Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Iman sejati bukanlah iman yang bergantung pada tanda, saudaraku. Tetapi iman yang percaya kepada pribadi Kristus dan firman-Nya. Jadi bahaya dalam kehidupan rohani modern ialah kita lebih suka hal-hal yang berbau spektakuler daripada ketaatan sederhana. Banyak saya melihat orang-orang berbondong-bondong datang kalau ada acara KKR kesembuhan rohani, KKR lawatan Allah. Tapi orang-orang ini biasanya mereka tidak punya disiplin untuk menuruti firman dalam hidupnya. Mereka cuma pengen cari sensasi. Maaf kalau saya menegur saudara. Apakah saudara yang suka dengan hal spektakuler saudara betul-betul orang-orang yang bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Apakah saudara selalu mencari wajah Tuhan? Apakah saudara bergaul karib dengan Tuhan? Apakah saudara melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga saudara? Apakah saudara menuruti firman-Nya hari demi hari? Karena kalau tidak, ya ini tanda bahwa saudara adalah generasi pemburu spektakuler. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku, kesimpulannya bagi kita sekalian, jangan mencari tanda, carilah Tuhan. Mujizat itu bukan tujuan, tetapi penunjuk kepada Kristus. Ya, Tuhan berdaulat atas cara Ia bekerja, dan Dia tidak tunduk pada permintaan manusia untuk membuktikannya. Jujur aja leh. Berapa banyak saudara juga sudah berdoa meminta sesuatu yang spektakuler. Entah itu berkat yang berlimpah-limpah, meminta ini itu, sabar. Ya. Kita berjalan bersama Tuhan itu saja adalah sebuah anugerah yang luar biasa, saudaraku. Jadi bersyukurlah. Belajar bersyukurlah hari demi hari. Bahwa kita sudah mengikuti Tuhan yang hidup. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama merendahkan hati untuk berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami. Dan di saat ini Tuhan kami mau memohon Tuhan kiranya firman-Mu itu tinggal tetap di dalam batin kami dan Roh-Mu menuntun kami hari demi hari. Supaya yang paling utama ialah kami melatih iman kami memiliki ketahanan iman yang kuat, stabilitas iman yang kuat. Di dalam kami mengiring Kau supaya kami tidak mudah kecewa. Seperti orang-orang yang hanya mengejar tanda, hanya mengejar mujizat, hanya mengejar keajaiban sesaat. Tapi dalam hidupnya tetap hancur-hancuran, tidak memiliki disiplin rohani, tidak ada buah-buah pertumbuhan rohani. Kami mau belajar membenahi hidup kami Tuhan, karena tidak ada satupun dari kami yang benar. Kami belajar untuk bertobat, kami belajar untuk mengisi pertobatan kami dengan
disiplin rohani, ketaatan dan kesetiaan hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami. Tolong kami untuk kami boleh melakukannya dengan tanpa jemu-jemu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.